Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10, webinar ini akan saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Universitas Bakri yang sudah bersedia mengadakan guest lecture pada pagi hari ini. Halo semua, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rizka Gita Ramadhani, bisa dipanggil Gita. Saya akan memandu jalannya acara webinar pada pagi hari ini. Webinar kita pagi ini bertemakan Smart Environment for Smart City, di mana teman-teman nanti bisa langsung mendengarkan pemaparan dari narasumber yang pastinya kompeten di bidangnya. Siapa lagi kalau bukan Bapak Muhammad Yusuf Firdaus ST di PLSE IPM, selaku Senior Engineer and Technical Support Manager di PT PPLU. Saya harap teman-teman hari ini bisa aktif ya untuk bertanya, dan jika teman-teman memiliki pertanyaan, boleh langsung dituliskan melalui chat Zoom dengan format nama, _name, _pertanyaan. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka dari itu sebelum saya hadirkan narasumber pagi hari ini, saya akan membacakan profil dari beliau. Narasumber yang akan saya hadirkan merupakan seorang profesional di bidang teknik kimia yang juga merupakan lulusan dari kampus ternama di Banten. Beliau menyelesaikan studi S2-nya di Belanda, dan dari tahun 2008, beliau sudah menjalani karir sebagai Receipt Control Supervisor di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang lingkungan multinasional di Indonesia. Bidang keahlian beliau meliputi pengolahan limbah berbahaya, limbah padat, pengolahan air limbah, dan pengelolaan hamzat. Beliau juga berperan luas dalam proses pengelolaan dan pembuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya, karena sudah banyak juga yang join. Langsung saja kita sambut, inilah narasumber kita, Bapak Muhammad Yusuf Firdaus, FKDPL, SKIPL. Apakah Bapak Muhammad Yusuf sudah ada? Cek. Kedengeran suara saya? Jelas ya? Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Bapak mohon maaf, sebelum kita mulai materinya, apakah boleh saya mengadakan foto bersama dulu ya? Silakan, silakan. Oke, untuk Mbak Dia, boleh screen capture dibantu. Oke, untuk ininya ada 3 slide. Untuk yang halaman pertama, mohon semuanya di on kamera terlebih dahulu. Bisa mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Ya, untuk page pertama. Untuk page kedua. Dan untuk page ketiga. Sudah. Terima kasih Mbak Dia. Oke, tanpa berlama-lama lagi, tadi saya juga sudah menyampaikan profil dari Bapak Yusuf sendiri. Mbak Rizka, suaranya kecil sekali Mbak Rizka. Apakah sudah terdengar? Dari tadi ya? Kecil. Apakah sudah terdengar sekarang? Jelas? Ya, lumayan daripada tadi Mbak. Oke, mohon maaf. Oke. Sudah melakukan sesi foto dan Bapak Muhammad Yusuf juga sudah berada di Zoom bersama kita di sini. Tanpa berlama-lama lagi, untuk waktu dan tempat saya persilakan untuk Bapak Muhammad Yusuf. Ya, terima kasih Mbak Rizka. Saya yang share screen ya. Saya coba dulu ya. Mana ini? Oh, ada. Kelihatan slide-nya? Ya, sudah terlihat. Sudah terlihat. Sudah. Oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Terima kasih saya ucapkan kepada program studi atau jurusan Teknik Lingkungan Universitas Bakri atas undangan yang diberikan kepada saya untuk sedikit berbagi terkait ilmu pengelolaan limbah B3. Urusan Universitas Bakri dengan PPLI itu sebetulnya sudah agak cukup lama ya. Jadi dulu itu 2014 pernah ada visit ke sini. Dulu Bu Nelly masih saya enggak tahu masih ngajar atau enggak di Bakri. Bu Nelly itu dulu deputi 4-nya KLHK yang membidangi pengelolaan limbah B3 termasuk salah satunya. Kemudian beliau pensiun akhirnya mengajar di Universitas Bakri. Dalam proses persiapan kurikulumnya sendiri waktu itu sempat salah satu dari kami dilibatkan. Bahkan textbook saya dulu sempat ada yang pinjam. Jadi sempat dipinjam untuk bikin kurikulumnya teknik lingkungan di Universitas Bakri. Terakhir kunjungan ke sini 2016, kemudian ya karena pandemi akhirnya ya tidak bisa ada visit dan sebagainya ya sekarang semuanya serba online. Ini kalau saya baca kelas karyawan ya, berarti bukan yang reguler ya. Baik, sebelum saya mulai juga saya perlu informasikan saat ini saya sedang berada di kantor, jadi apabila mudah-mudahan sih nggak ada emergency ya. Kalau misalnya tiba-tiba ada emergency, nanti ada satu alarm dalam interval panjang, maka saya harus ikuti protokol kedaruratan yang ada di kantor saya. Saya harus keluar dari ruangan, kemudian berkumpul di master point. Apakah nanti saya bisa lanjutkan atau enggak, nanti mungkin saya akan informasikan kepada salah satu dari panitia. Mudah-mudahan sih nggak ada karena weekend juga harusnya lebih slow move di sini. Baik, waktu saya berapa menit presentasinya? Sampai pukul 12 siang, Pak. Oke, itu berarti presentasinya terserah ya, mau berapa lama sisanya mungkin tanya jawab. Oke, baik, terkait materi yang dimintakan kepada saya, pengelolaan limbah B3 tadi sudah diperkenalkan ya, saya Muhammad Yusuf Firdaus, sehari-hari bertugas di PT PPLI. Oke, baik, urusan pengelolaan limbah B3 sebetulnya kalau mau ditarik mundur ke belakang, kita flashback sedikit ke belakang, memang tidak bisa lepas dari adanya industrialisasi. Kita tahu kalau industrialisasi itu ya mulainya ya sejak adanya penemuan mesin uap oleh James Watt di Inggris sehingga menyebabkan terjadinya revolusi industri di mana proses produksi industri yang tadinya menggunakan tenaga manusia, menggunakan proses-proses yang manual, kemudian menggunakan tenaga hewan untuk penggerak, sinar matahari sebagai bahan bakar, ini digantikan dengan menggunakan mesin. Otomatis terjadi perubahan di situ. Yang namanya revolusi industri ini juga jelas tidak di era modern seperti ini ya kita tidak bisa hindarilah karena memang manfaatnya sangat banyak. Ada yang mau tanya? Saya dengar ada suara. Kebuka kali ya mic-nya. Oke, jadi yang namanya industrialisasi ini juga di era modern, tadi saya sudah bilang tidak bisa dihindari ya, karena memang manfaatnya banyak sekali, bisa membuka banyak lapangan pekerjaan, dan juga dia bisa membantu pertumbuhan perekonomian untuk kemajuan satu bangsa dan negara. Cuma di sisi lain yang namanya seperti halnya banyak hal lah di dunia ini, industrialisasi ini juga seperti dua sisi mata uang. Jadi dia punya sisi positif, ada juga sisi negatifnya. Sisi negatifnya yaitu adanya timbulan limbah. Karena timbulan limbah ini sebetulnya sesuatu yang lumrah, tidak mungkin tidak dihasilkan limbah itu. Karena ini memang satu bagian dari proses alam itu sendiri. Sama halnya seperti analogi paling gampangnya di tubuh manusia lah. Tidak mungkin dari sekian banyak makanan minuman yang kita asup, semuanya diserap sama tubuh, ya nggak mungkin. Yang diserap sama tubuh ya cuma yang memang diperlukan sama tubuh saja. Sisanya akan keluar, baik itu dalam bentuk feses ataupun dalam bentuk urin. Bisa dibayangkan kalau misalnya kita tidak buang air kecil, tidak buang air besar, mau seperti apa nanti bentuk tubuh kita. Seperti itu. Sama juga dengan di industri juga yang namanya bahan baku yang digunakan, kan yang namanya industri itu memproses bahan baku berubah menjadi produk.
Nah, tidak mungkin juga proses produksi ini konversinya 100%. Jadi seluruh bahan baku berubah jadi produk yang tidak mungkin. Pasti ada sebagiannya berubah menjadi residu seperti itu. Jadi memang sudah lumrah menimbulkan limbah dari satu kegiatan. Cuma permasalahannya memang ketika kita sudah berubah menjadi masyarakat industri, perilaku kita terhadap pembuangan sampahnya, pembuangan limbahnya masih sama seperti ketika kita masih menjadi masyarakat agraris. Jadi dibuang begitu saja ke ke tanah ataupun ke badan air dan sebagainya. Nah, ini menyebabkan terjadinya pencemaran. Walaupun sebetulnya juga buang sampah, buang limbah ke badan lingkungan tidak juga merupakan praktek yang 100% salah sebetulnya. Karena memang badan lingkungan itu didesain oleh Tuhan menjadi tempat sampah raksasa, tanda kutip. Karena memang badan lingkungan punya kemampuan untuk menetralkan beban racun yang dibebankan kepadanya. Ini kita sebutnya kapasitas asimilatif. Jadi kapasitas asimilatif itu adalah kemampuan badan lingkungan untuk bisa menetralkan racun yang dibebankan kepadanya tanpa dia menjadi ikut rusak atau tercemar. Nah, permasalahannya timbulan limbahnya makin ke sini yang dibuang semakin besar, semakin banyak, melebihi kapasitas asimilatif dari si badan lingkungan itu sendiri. Nah, inilah yang menjadi penyebab adanya polusi atau pencemaran lingkungan seperti itu. Nah, salah satu industri yang berkembang ketika adanya industrialisasi ini adalah industri kimia. Jadi banyak memproduksi bahan-bahan kimia, termasuk bahan-bahan kimia sintetik. Nah, bahan-bahan kimia yang diproduksi oleh industri ini pada akhirnya dia menggantikan bahan-bahan yang berasal dari alam untuk digunakan sebagai bahan baku dalam proses produksi. Karena ternyata bahan Mohon maaf sebelumnya Pak Yusuf, itu mute ya? kedengaran suara saya? Apa dari tadi saya unmute ya? Mute ya? Suara saya kedengaran? Sudah terdengar, Pak. Oh, kedengaran, oke. Balik lagi yang tadi saya jelaskan, misalnya ada satu produksi pabrik lah mau bikin jus mangga. Kalau misalnya dia betul-betul pakai buah mangga sebagai bahan bakunya, kan terkendala dengan yang namanya musim. Maka dengan adanya teknologi kimia, kan kalau zaman SMA dulu mungkin kalau sekolahnya di IPA pasti belajar ada ester dan sebagainya, ada essence rasa-rasa buah, ya itulah akhirnya yang dipakai untuk menggantikan buah mangganya sebagai bahan baku untuk memproduksi jus mangga. Karena kalau tadi saya bilang kalau mau betul-betul menggunakan buah mangganya ya kalau dia lagi nggak musim mangga ya nggak ada buah mangganya. Jadi produksi jadi terhenti nanti atau terkendala nanti. Maka dengan adanya menggunakan bahan-bahan kimia, proses produksi bisa terus berjalan. Kemudian juga kalau menggunakan bahan kimia sebagai bahan baku, umur simpan produknya akan lebih lama. Bisa dibayangkan kalau misalnya betul-betul mau pakai yang dari alam, buah mangganya benar, dijadikan jus, ya dia kan pasti punya waktu expire lah istilahnya, dan itu akan lebih singkat. Sedangkan kalau pakai bahan-bahan kimia kita bisa tambahkan preservatif, pengawet sehingga dia bisa menjadi lebih lama. Cuma sayangnya di antara sekian banyak bahan kimia yang digunakan dalam industri, beberapa di antaranya termasuk sebagai bahan kimia yang berbahaya. Baik ini dia berbahaya bagi manusia, baik juga berbahaya bagi lingkungan ataupun juga makhluk hidup yang lain. Bahayanya ini misalnya dia bisa bikin kulit jadi iritasi, bisa bikin logam jadi berkarat, mungkin bisa menyebabkan adanya kebakaran, bisa menyebabkan adanya peledakan, bisa menyebabkan orang mati keracunan. Nah, bahan-bahan kimia yang seperti ini kita sebut sebagai bahan berbahaya beracun, B3. Nah, B3 ini banyak sekali digunakan di industri-industri, terutama industri-industri primer, sehingga ini juga akan berpengaruh terhadap timbulan limbah yang dihasilkan. Apabila dalam proses produksinya menggunakan bahan baku yang bersifat berbahaya B3 tadi, maka begitu ada limbah yang dihasilkan dari proses tersebut, limbah tersebut bisa jadi termasuk sebagai limbah B3.
Atau misalnya si bahan bakunya tadi expire, ya berarti dia akan berubah status juga menjadi limbah B3. Seperti itulah kurang lebih apa itu yang namanya limbah B3. Bentuknya mungkin kalau di Indonesia ini ada dua istilah ya. Ada istilah B3, bahan berbahaya beracun. Ada juga limbah bahan berbahaya beracun. Kalau masih B3-nya berarti dia masih bahan. Masih itu sengaja dibuat, sengaja diproduksi, sengaja diedarkan, diperjualbelikan karena ada yang mau pakai. Kalau dia sudah tidak dipakai lagi, mau dibuang, inilah yang disebut sebagai limbah B3. Nah, saat ini dewasa ini makin ke sini limbah B3 ya dihasilkan, hampir semua negara menghasilkannya. Tapi ya juga tergantung negaranya seperti apa, kemudian apa namanya, apakah dia negara maju atau negara berkembang. Kalau negara berkembang biasanya timbulan limbah B3-nya relatif lebih banyak karena biasanya masih banyak industri-industri primer di negara-negara berkembang. Industri primer itu contohnya pupuk, pestisida, kemudian apalagi penyamakan kulit. Nah, itu contoh-contoh industri-industri primer banyak menggunakan B3 bahan, otomatis limbah B3 yang ditimbulkan juga relatif lebih besar. Kemudian juga tergantung timbulan limbah B3 dari satu negara itu apa namanya, kondisi geografisnya seperti apa, iklimnya seperti apa, itu juga berpengaruh. Ya, Indonesia juga termasuk kita menghasilkan limbah B3. Bentuk limbah B3 macam-macam. Mau modelnya bahan-bahan kimia kayak begini, ataupun limbah-limbah medis itu juga termasuk limbah B3. Kan sekarang lagi masa pandemi COVID, ya banyak limbah-limbah infeksius yang dihasilkan. Kemudian ada juga limbah elektronik, ada juga baterai-baterai bekas, kemudian bahan-bahan kimia kadaluarsa yang sehari-hari kita pakai di rumah itu juga termasuk. Nah, ini untuk Indonesia sendiri, cuma ini data sudah lama sekali ya, 2017 mungkin juga datanya sudah banyak berubah. Di sini bisa kita lihat, ini sumbernya saya ambil dari KLHK. Bisa dilihat kalau di Indonesia ini timbulan limbah yang relatif masih memimpin, posisinya ada di PEM, pertambangan energi dan mineral. Karena kalau lagi proses pengeboran migas lah, contohnya ketika lagi dibor dari perut bumi itu akan keluar banyak sekali minyak misalnya beserta lumpur-lumpurnya. Nah, ini salah satu juga termasuk sebagai limbah B3. Posisi kedua memang ada di manufaktur. Kalau manufaktur itu biasanya produksi limbah B3-nya yang akan banyak adalah pada saat dia mau off-right produk yang sebelumnya. Jadi misalnya ada produk yang sudah tidak mau dipasarkan lagi kemudian ditarik, nah itu akan dispose. Atau ketika lagi dekat-dekat hari raya, nah itu juga biasanya dia akan banyak sekali timbulan limbahnya. Atau mau ganti tahun, biasanya harus ada stok opnam dan sebagainya. Ini juga timbulan limbah B3-nya biasanya akan jadi relatif akan peak, akan naik di saat-saat seperti itu. Agroindustri, jasa, prasarana ini relatif di bawah jumlah timbulan limbahnya. Kemudian juga di sini bisa kita lihat bahwa yang namanya di Indonesia grafiknya antara jumlah yang dihasilkan dengan jumlah yang dikelola memang masih lebih banyak yang dihasilkan. Artinya masih ada sekian sekian porsi limbah itu di Indonesia masih belum terkelola. Entah kemana larinya, kita juga tidak tahu. Kemudian ini terkait dengan pengelolaan limbah B3. Jadi saya selalu ngajar di mana-mana, selalu bilang yang namanya siklus hidup limbah B3 itu sama seperti siklus hidupnya manusia. Manusia lahir, ada akte kelahiran. Begitu juga dengan limbah B3. Begitu dia lahir, begitu dia dihasilkan, harus dicatat kapan dia dihasilkan, tanggal berapa, oleh siapa dia dihasilkan, itu semuanya harus tercatat. Demikian juga dengan siklus hidup manusia selanjutnya, apabila dia sudah akhirnya tutup usia, meninggal, maka akan ada akte kematian atau sertifikat kematian. Limbah B3 pun demikian. Kalau nanti dia sudah selesai siklus hidupnya di dunia ini, akan ditimbun, entah itu ke dalam landfill ataupun ke fasilitas penimbunan yang lain, harus dicatat juga di mana dia ditimbun, tanggal berapa dia ditimbun, kapan dia ditimbun, oleh siapa dia ditimbun. Kemudian juga yang namanya siklus hidup manusia kan karena sekarang ada overpopulasi, isu-isu terkait kelebihan jumlah penduduk di muka bumi,
maka diminta adanya program pengurangan, bukan pengurangan ya, keluarga berencana lah kalau di Indonesia, kontrasepsi dikurangi, bukan dikurangi juga ya, ditahan-tahan lah laju pertumbuhan penduduk, sama juga limbah B3. Jangan sampai limbah B3 ini dihasilkan terlalu banyak. Jadi diupayakan sebisa mungkin harus dikurangi timbulannya, tapi untuk limbah B3 yang tidak bisa untuk dikurangi, ke mute ya Pak? sorry, masih ke mute? Sudah. Ya, karena kok dari Sudah, tadi Pak. saya lihat ada notifikasi. Oh, oke, mungkin ada yang kepencet kali. Oke. Balik lagi di siklus ini kita lihat, jadi sedikit saya ulang, mungkin tadi ada ke mute ya. Jadi yang namanya siklus hidup limbah B3 itu sama aja seperti siklus hidup manusia sebetulnya. Manusia lahir ada akte kelahirannya, limbah B3 dihasilkan juga sama. Harus dicatat kapan dia dihasilkan, oleh siapa dihasilkan, di mana dihasilkan. Demikian juga begitu manusia sudah tutup usia, meninggal dunia, rata-rata ya dikubur lah. Itu harus dicatat juga dia kapan dia meninggalnya, kemudian dimakamkannya di mana dan sebagainya. Limbah B3 ya juga sama. Begitu dia ditimbun, entah itu ke dalam landfill, entah itu ditimbunnya ke fasilitas penimbunan yang lain, itu harus dicatat kapan dia ditimbun, oleh siapa dia ditimbun, tanggal berapa dan seterusnya. Kemudian juga sama seperti siklus hidup manusia juga ada yang namanya program keluarga berencana supaya jumlah penduduk tidak terlalu banyak, maka limbah B3 juga demikian harus dikurangi sebisa mungkin. Apalagi Anda di sini kelas karyawan, saya yakin mungkin sudah pada bekerja, entah mungkin di industri apa yang namanya, apalah pekerjaannya atau industrinya, pasti maunya menghasilkan produk yang banyak, bukan menghasilkan limbah yang banyak. Maka harus dikurangi sebisa mungkin timbulan limbah B3-nya. Apabila memang tidak bisa dihindari, terpaksanya limbah tersebut harus dihasilkan, maka harus dikelola dengan baik. Harus disimpan, sama juga dengan manusia kan. Ya, begitu anaknya lahir kan ya, ini anak manusia, anak hewan aja kita sayang-sayang, apalagi anak manusia pasti harus dikasih makan, harus dididik, disekolahin dan sebagainya. Limbah B3 juga demikian, harus disimpan dengan baik dan benar, jangan sampai dia menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan. Begitu anak manusia sudah agak lebih besar sedikit, dia akan bersekolah, masuk usia sekolah, ya dikirim ke sekolah sampai nanti dia level kuliah misalnya. Sama limbah B3 juga demikian. Kalau jumlahnya sudah cukup banyak, maka dia bisa diangkut untuk kemudian dikelola lebih lanjut. Kemudian nanti kalau untuk manusia ya dia sudah lulus dari sekolah, kuliah, kita manfaatkan ilmunya, bekerja, ya limbah B3 juga demikian. Ada bagian-bagian dari limbah B3 yang bisa kita manfaatkan, entah itu sebagai sumber energi alternatif ataupun sebagai bahan baku alternatif. Kalau memang sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi, terpaksanya harus diolah, ya nanti akan diolah. Sama seperti siklus hidup manusia, akhirnya satu waktu dia akan sakit, kemudian nanti akan dirawat di rumah sakit dan sebagainya. Kalau nanti tutup usia, ya meninggal dunia dikubur, ya sama juga limbah B3 demikian. Jadi ini adalah prinsip from cradle to grave yang biasa dipakai di dunia pengelolaan limbah, khususnya pengelolaan limbah B3 ya. Idealnya semua limbah itu yang mengikuti pathway seperti ini, timbulannya juga sebisa mungkin mendekati 0. Baik dari segi jumlahnya ataupun juga dari segi bahayanya. Nah, ini adalah framework yang harus disiapkan dalam dunia pengelolaan limbah B3. Sebetulnya bukan cuma limbah B3 aja, semua pengelolaan limbah ya frameworknya kurang lebih akan seperti ini. Ada legislasinya, jadi 3 yang paling kiri, legislasi, penguatan, dan fasilitas, ini adalah 3 pilar yang paling utama. Nggak ada dalam dunia pengelolaan limbah. Harus ada peraturan perundang-undangan. Ada peraturan perundang-undangan aja, orang masih pada buang sampah sembarangan. Gimana lagi nggak ada peraturan perundang-undangan? Jadi wajib hukumnya ada legislasinya sebagai penguatnya, di sini sebagai dasar hukumnya, karena kita tidak bisa bergerak tanpa adanya dasar hukum yang jelas.
Di legislasi ini nanti diatur seperti apa proses-proses pengelolaan limbahnya, administrasinya seperti apa, teknisnya seperti apa, perizinan dan sebagainya. Kemudian juga jangan cuma ada regulasi tanpa ada penguatan, jelas harus ada penguatan dari pemerintah. Analoginya mirip seperti helm lah. Kan ada semua orang tahu yang namanya pengendara motor, baik yang nyetir maupun yang dibonceng harus pakai helm. Itu regulasi dari pemerintahnya seperti itu. Tapi kan masih ada aja yang bandel, nggak mau pakai helm. Nah kalau di jalan itu nggak ada polisi yang tilang-tilang orang yang pada nggak pakai helm, nah ini bisa jadi nanti malah industri helm jadi nggak bisa jadi gulung tikar tutup karena helmnya nggak laku seperti itu. Jadi harus ada juga upaya penguatan dari si pemerintahnya melalui pengawasan, penegakan hukum dan sebagainya. Kemudian juga fasilitasnya harus tersedia. Jangan sampai sudah legislasinya sudah ada, penguatannya sudah ada, fasilitasnya malah nggak ada, ya bingung juga orang nanti mau buang limbahnya kemana. Yang ada nanti malah tercecer di pinggir jalan, bisa jadi ada bahaya yang lebih besar lagi nanti. Kemudian harus ada juga pengendalian lingkungan, misalnya ada pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, kemudian juga ada service sektor, ada IPAL tersedia, karena ini nanti semua juga akan terkait dengan timbulan limbah B3-nya ya. Kemudian infrastrukturnya juga harus disediakan, ada jalan dan sebagainya. Ini modelnya mau saya ngomong terus sampai presentasi saya selesai, atau kalau ada yang mau tanya bisa langsung. Saya kembalikan ke panitia. Cek. Halo. Halo panitia. Langsung aja Pak. Nanti kalau yang bertanya di chat. Oh, oke, baik. Mungkin nanti kalau ada yang mau tanya ya sambil dilihatin ya, karena saya nggak ngelihat chatnya. Oke, baik, saya lanjut terkait PPLI-nya. Jadi di Indonesia sendiri kegiatan pengelolaan limbah B3 ini sudah berlangsung sekitar kurang lebih 27 hampir 28 tahun. Jadi memang kegiatan pengelolaan limbah B3 di Indonesia ini tidak bisa lepas dari sejarah berdirinya PPLI, kantor saya. Karena memang kami adalah fasilitas yang pertama dulu dibangun oleh pemerintah ya. Jadi kenapa sampai di Indonesia ini ada urusannya pengelolaan limbah B3? Karena pada waktu itu sekitar tahun 90-an Indonesia meratifikasi Basel Convention, Konvensi Basel. Konvensi Basel ini adalah perjanjian internasional yang digawangi oleh PBB, UNEP, United Nations Environmental Program, yang mengatur tentang transboundary movement of hazardous waste and their disposal. Tata cara perpindahan limbah B3 lintas batas dan bagaimana pembuangannya. Pembuangan ini mau dengan cara diolah ataupun ditimbun dan sebagainya. Nah, karena Indonesia adalah negara anggota PBB, maka kita meratifikasi, menandatangani konvensi tersebut. Cuma modelnya pemerintah Indonesia, waktu kita ratifikasi, kita masih belum tahu ini limbah B3-nya nanti mau diapakan. Seperti itu. Karena waktu diratifikasi ini belum ada urusan fasilitas pengelolaan limbah B3-nya, jadi tidak seperti pattern yang tadi saya jelaskan di awal. Kita sudah ratifikasi dulu si Baselnya, baru kita berpikir, oh ini mau diapakan nanti ini si limbah B3-nya, seperti itu. Jadi yang penting taken aja dulu. Konvensi internasional di luar sana, yang penting taken dulu, Indonesia terlihat eksis dulu, di mata internasional ada konvensi apa segala macam, ikut serta, ditandatangani, disahkan dan sebagainya, baru habis itu mikir nantinya mau diapakan gitu. Ya sorry kalau ada yang PNS ya, saya terbiasa kalau ngomong ceplas-ceplos soalnya. Nah ini sampai sekarang masih begitu modelnya di Indonesia. Jadi ada konvensi apa di luar sana, ratifikasi dulu, baru kita mikir nantinya mau seperti apa. Jadi harusnya kan dibalik ya, kita harus tahu dulu plannya mau seperti apa, baru kita ratifikasi. Jadi karena seperti itu kita sudah ratifikasi, maka diputuskan akan didirikan Pusat Pengelolaan Limbah Industri B3, PPLI B3. Nah, PPLI B3 ini
waktu itu adalah rencananya pemerintah sebetulnya untuk mendirikannya. Ini masih belum ada kaitannya dengan kantor saya. Ini masih rencananya pemerintah dulu mau mendirikan PPLI B3. Kemudian mereka juga akhirnya bingung, ini PPLI B3 siapa yang mau bangun? Siapa yang mau mengoperasikan? Apakah mau dibangun sama pihak pemerintah atau mau dibangun oleh pihak swasta? Nah, akhirnya karena waktu itu sudah pusing mikirin dan sebagainya, diputuskanlah oke, si PPLI B3 ini dibangunnya oleh swasta saja. Pertanyaannya, swastanya siapa? Karena waktu itu di Indonesia belum ada satupun perusahaan swasta yang punya kompetensi di bidang pengelolaan limbah B3. Sampah aja nggak keurus, masih banyak berserakan di bantaran sungai, apalagi ini limbah B3 yang lebih berbahaya lagi dari itu. Akhirnya pada waktu itu Kementerian Lingkungan Hidup, waktu itu namanya masih Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kependudukan. Waktu itu menterinya masih Prof. Emil Salim, dia berkirim surat kepada Bimantara Group, minta tolong dicarikan solusi pengelolaan limbah B3 di Indonesia. Nah, orang Bimantara Groupnya juga bingung lah, mereka sendiri yang ahli limbah aja, ahli lingkungan aja nggak bisa menangani limbah ini, apalagi kami yang nggak ada kaitannya dengan urus-urusan perlimbah-limbahan. Tapi ya sudah, karena dikirimin surat seperti itu, ya dikerjakan juga sama mereka akhirnya. Nah, karena si Bimantaranya juga nggak punya pengalaman di bidang waste management, akhirnya pakai jaringan bisnisnya dia punya banyak relasi di luar negeri sana, akhirnya dia bisa mendapatkan, oke, ini di luar negeri memang ada fasilitas-fasilitas seperti ini, kita bisa bekerja sama dengan mereka. Waktu itu mereka, si Bimantara bisa dapat 33 nama perusahaan di luar negeri sana, di internasional sana, yang berkompeten di bidang waste management. Dari 33, cuma 6 yang merespon. Dari 6, cuma 5 yang akhirnya mau datang ke Indonesia untuk presentasi di depan pemerintah Indonesia dan Bimantara Group. Dari 5 ini keluar 2 yang terbaik. Lurgi Jerman, satu lagi Waste Management Internasional dari Amerika Serikat. Ketika akhirnya sudah mau penentuan siapa yang akan tanda kutip menang, si Lurgi Jerman ini tidak bisa langsung memutuskan untuk bekerja sama. Dia harus pulang dulu ke Jerman minta arahan dari headquarter-nya. Sementara yang dari Amerika Serikat ini, dia bisa langsung memutuskan saat itu juga apakah mau bekerja sama dengan Indonesia atau tidak. Akhirnya si Waste Management Internasional inilah yang bekerja sama dengan Bimantara Group untuk membangun dan mengoperasikan si pusat pengelolaan limbah industri B3. Jadi mereka bikin perjanjian kerjasama, mendirikan satu badan usaha untuk membangun dan mengoperasikan si PPLI B3 ini. Nah, badan usahanya inilah yang dinamakan PT Prasada Pamunah Limbah Industri. Jadi berdirinya tahun 93, start beroperasi tahun 94 sampai sekarang. Kegiatan pengelolaan limbah yang dilakukan terintegrasi mulai dari pengangkutan, pemanfaatan, pengumpulan, pengolahan sampai dengan penimbunan. Nah, ini adalah gambaran manajemen limbah B3 yang dilakukan di PPLI. Jadi kalau kita berbicara tentang pengelolaan limbah industri, ini berbeda sekali dengan pengelolaan limbah domestik. Kalau pengelolaan limbah domestik kan paling banter Anda sekalian cuma sekedar bayar retribusi lingkungan kepada pengurus lingkungan, kemudian nanti si pengurus lingkungan entah RT atau apalah itu istilahnya di perumahan, nanti dia yang akan menghubungi si orang dinas kebersihannya. Nanti baru dijadwalkan sampahnya datang, mungkin seminggu sekali atau mungkin seminggu 2 kali dan sebagainya. Nanti di situ baru sampahnya diambil. Ya syukur deh kalau misalnya di rumah udah mulai dipilah-pilah mana sampah plastik, mana yang anorganik, mana organik, sampah dari dapur dan sebagainya, ya bagus. Kalaupun enggak ya tidak masalah. Tapi yang jelas tidak sampai Anda sebagai penghasil limbah domestik atau sampah yang biasa kita kenal itu melakukan analisis terhadap sampah yang Anda hasilkan. Ini kandungan karbonnya berapa banyak, kandungan metannya berapa banyak dan sebagainya, saya yakin itu tidak mungkin Anda lakukan. Dan tidak mungkin juga Anda melakukan kontrak kerjasama dengan si TPA-nya. Kalau di Jabodetabek kan dikirimnya ke Bantar Gebang.
Ya saya yakin Anda juga tidak mungkin melakukan bekerja sama secara hitam di atas putih, bikin agreement dengan Bantar Gebangnya. Kalau misalnya betul ada Anda melakukan komitmen kerjasama dengan Bantar Gebang, bisa jadi Anda tidak kuliah nantinya karena semua biaya akan terkuras untuk bikin perjanjian kerjasama seperti itu. Itu kalau sampah domestik. Kalau untuk limbah B3 beda lagi ceritanya. Jadi harus ada proses perjanjian kerjasama, ada screening dan sebagainya. Tidak bisa ujuk-ujuk langsung si limbahnya itu datang ke satu fasilitas pengelolaan limbah, ke PPLI misalnya. Jadi harus ada proses screening dulu, ini limbah yang mau dibuang apa? Dari mana dia dihasilkan? Kenapa dia mau dibuang? Seperti itu. Jadi nggak bisa satu perusahaan, PTA misalnya, langsung bawa limbahnya sekontainer besar, parkir di depan gerbangnya PPLI, ketok-ketok pintunya PPLI, Pak Yusuf ini saya mau buang limbah dari PTA, limbahnya ini, ntar dulu, ini limbahnya apa? Harus ada proses evaluasi dulu. Jadi harus dicek dulu ini limbahnya dihasilkan dari industri apa, limbah yang mau dibuang apa, jumlahnya berapa banyak, kenapa dia mau dibuang, itu semua harus diinformasikan. Jadi si industrinya ini harus ditanya-tanya dulu, ada proses wawancaranya. Apakah dia dari industri farmasi, apakah dia dari industri migas, apakah dia dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan, limbah yang mau dibuang apa, jumlahnya tadi saya bilang berapa banyak, kenapa dia mau dibuang, apa dia nggak bisa manfaatin sendiri, atau dia nggak bisa olah sendiri, atau seperti apa, dari mana limbahnya dihasilkan, apakah limbahnya dihasilkan dari proses produksinya, apakah limbahnya dihasilkan dari IPAL misalnya, atau dari maintenance misalnya, atau dari klinik perusahaan misalnya, nah itu semua akan ditanya. Kalau misalnya dihasilkan dari proses produksi, bahan baku apa aja yang digunakan dalam proses produksinya. Karena itu semua nanti akan berpengaruh sama sifat limbahnya. Jadi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan saya tadi kepada si penghasil limbahnya, menggunakan ilmu teknik kimia saya yang dulu saya pelajari, saya bisa tebak, oh kalau ceritanya dia kayak begitu, maka kemungkinan besar limbahnya akan mengandung ini, itu, seperti itu. Saya bisa kira-kira bisa tebaklah kandungan limbahnya seperti apa, bahayanya nanti seperti apa. Mirip seperti pekerjaannya dokter. Anda datang ke dokter berobat sakit, pastikan akan ditanya-tanya dulu. Sakitnya sudah berapa lama, sakitnya di badan yang sebelah mana, gejala apa saja yang dirasakan. Nah, semua itu akan ditanya-tanya sama si dokternya, nanti dia bisa membuat satu diagnosis. Oh, kalau ceritanya kayak begitu, dulu saya belajar di ilmu kedokteran, kalau ceritanya begitu berarti sakitnya ini. Nah, seperti itulah kurang lebih. Bisa jadi untuk menegakkan supaya diagnosisnya bisa lebih benar lagi, lebih yakin lagi, minta cek lab. Kan kadang-kadang dokter suka request supaya dilakukan cek lab, periksa misalnya kimia darah dan seterusnya, nanti baru di hasilnya keluar, dibaca lagi, oh benar ternyata sakitnya benar ini, tata laksana pengobatannya seperti ini. Sama di limbah juga demikian, saya sudah bisa tebak seperti apa limbahnya, racunnya, supaya saya bisa lebih yakin lagi, biasanya saya akan minta sampel. Nanti akan dibikin pengantar ke laboratorium, coba cek parameter AIUEO, nanti hasilnya keluar, kira-kira 1 minggu kemudian, nanti saya baca lagi, oh benar kan, ada merkurinya sekian, ada kadmiumnya sekian, COD-nya sekian, dan seterusnya. Baru nanti dibuatkan technical report. Jadi harus ada proses screening, tidak bisa tidak. Jadi proses screening ini tujuannya untuk tahu si limbah B3 ini karakteristiknya seperti apa. Kalau Anda di perkuliahan mungkin sudah diajarin ya, yang namanya limbah B3 itu karakteristiknya ada 6. Ada eksplosif, ada ignitable, ada reaktif, infeksius, korosif, toksik. Nanti toksik dibagi menjadi 3, ada toksik by TCLP, ada toksik by LD50, ada juga toksik subkronis. Nah ini si limbah yang mau dibuang masuk bagian yang mana itu kan saya harus tahu karakteristiknya seperti apa. Jangan sampai nanti tiba-tiba nggak tahu karakteristiknya di sini, ternyata limbah yang mau dibuang eksplosif meledaklah nanti kantor saya, itu juga tidak bisa seperti itu. Jadi harus tahu persis seperti apa karakteristiknya supaya metode pengelolaan lanjutannya juga bisa benar.
Sama seperti ketika Anda datang berobat ke dokter, Anda harus ceritakan sebenar-benarnya apa yang dirasakan, sakitnya apa, supaya dokter juga bisa bikin tata laksana pengobatannya seperti apa. Jangan sampai karena sakitnya sama-sama di bagian perut, dipikirnya adalah usus buntu, ternyata penyakitnya yang lain. Pengobatannya kalau beda ya bisa salah juga, fatal kepada pasiennya nanti. Bagi saya. Ada yang mau tanya dulu? Saya dengar ada suara masuk. Tadi bocor Pak, bisa dilanjutkan. Oh, mic bocor, oke. Jadi seperti itu. Jadi tujuan screening untuk limbah harus tahu karakteristiknya seperti apa, itu satu. Karena mungkin juga Anda sudah diajarkan juga di perkuliahan, kan katanya Pak, ngapain sih periksa karakteristiknya lagi? Kan limbahnya udah ada di dalam daftar limbah B3, betul. Memang ada daftar limbah B3. Itu ada di regulasi. Jadi semua negara yang ada sistem pengelolaan limbah B3 punya regulasinya, pasti punya daftar limbah B3-nya apa saja. Tapi daftar itu hanya sekedar menjelaskan, menyebutkan apakah limbah tersebut masuk limbah B3 atau bukan. Secara hukum. Tidak menggambarkan seperti apa sifat si limbah B3-nya. Karena yang namanya limbah itu tidak pernah konstan, tidak pernah konsisten bentuknya. Oke, misalnya limbahnya adalah oli bekas. Hari ini mungkin bentuknya oli sebagaimana oli yang orang kebanyakan tahu. Tapi besok begitu dihasilkan masih dari pabrik yang sama, bisa jadi lebih banyak airnya daripada olinya. Nah, ini bisa beda lagi. Makanya daftar tersebut tidak mencantumkan seperti apa karakteristik si limbahnya. Hanya sekedar mencantumkan apakah itu termasuk limbah B3 atau bukan. Jadi itu harus tahu karakteristiknya seperti apa. Kemudian juga pemenuhan terhadap aspek hukum. Jadi yang namanya dunia pengelolaan limbah B3 itu diatur ketat dengan yang namanya izin dari pemerintah. Bahkan untuk menyimpan limbah B3 saja itu harus ada izinnya. Cuma memang dengan adanya regulasi yang baru per tahun 2021 ini, untuk penyimpanan tidak spesifik disebutnya sebagai izin. Cuma ini memang nanti harus tertuang di dalam izin lingkungannya, tidak berbentuk seperti izin yang sebelum-sebelumnya kita kenal. Nah, untuk fasilitas pengelolaan limbah B3, dalam izinnya ini nanti ada daftar limbah apa saja yang boleh dia kelola, yang boleh dia terima. Artinya dia tidak boleh menerima limbah yang di luar daftar yang ada dalam izinnya dia. Kalau dia terima limbahnya itu, maka dia akan termasuk sebagai pelanggaran terhadap izin, itu bisa dikenakan sanksi nanti. Seperti itu. Jadi harus tahu karakteristiknya kayak gimana, kemudian secara hukum dia boleh diterima oleh perusahaan tersebut atau enggak. Kemudian untuk PPLI, kalau kami di sini tidak terima limbah radioaktif ya. Ini tidak boleh karena untuk limbah radioaktif hanya bolehnya ke Batan, tidak bisa ke yang lain. Batan yang ada di Puspitek Serpong. Kemudian kami tidak terima limbah eksplosif yang bisa meledak karena tidak ada fasilitas pengolahannya di sini. Karena biasanya untuk yang eksplosif, mengolahnya dengan cara diledakkan satu kaligus. Nah, meledakkan sesuatu itu tidak segampang itu. Ada banyak perhitungan yang harus dilakukan. Nah, kami tidak melakukan itu. Jadi dua ini tidak kami terima. Kemudian kalau memang akhirnya limbahnya ini bisa diterima di PPLI, nanti akan dibuatkan kontrak kerjasama. Nanti ya di sini bisa gonjreng-gonjreng, nego-nego harga dan sebagainya. Kalau oke, ditandatangani kedua belah pihak, baru nanti akan dijadwalkan penerimaan di PPLI. Sampai di PPLI nanti akan saya cross check lagi, ini limbah yang aktual datang benar nggak sama dengan sampel yang dulu dikasih di awal atau informasi yang dulu dikasih di awal. Jangan sampai limbahnya datangnya A, informasi yang dulu di awalnya adalah B, beda cerita jadi. Contoh misalnya, limbahnya dulu pas lagi di proses screening di sini disebutnya adalah limbah elektronik. Taruhlah misalnya laptop bekas. Tiba-tiba yang aktual datang granat atau dinamit. Ini beda lagi nanti ceritanya, bisa meledaklah kantor saya nanti. Atau misalnya bedanya karena beda warna, ini juga termasuk ngaruh. Misalnya limbahnya limbah cair dari pabrik tekstil, misalnya PTA lah misalnya. Dulu waktu lagi proses screening di sini sampelnya warnanya merah, tiba-tiba aktual datang ke kantor saya warnanya biru. Merah ke pink saya masih masuk akal, merah ke jingga saya masih masuk akal, merah ke biru ini kan jauh banget perubahannya.
Nah, kalau ada kasus seperti ini, saya harus cross check lagi ke si hasilnya Bapak Ibu tekstil. Dulu Anda kirim sampel ke saya warnanya merah, kenapa sekarang limbah yang aktual datang warnanya biru? Apa memang ada perubahankah di pabrik Anda sehingga si limbahnya ini beda lagi warnanya? Oh iya Pak, dulu warnanya merah karena memang mau buang mau bikin kain warna merah. Kain warna merah itu pakai pigmen A misalnya, atau bahan pewarna A misalnya. Kemudian begitu paralel dengan kontrak dengan PPLI disetujui, manajemen memutuskan tidak mau lagi produksi kain warna merah karena tidak laku di pasaran, maunya yang warna biru. Untuk warna biru pakai pigmen atau bahan pewarna B misalnya. Beda bahan kimia si bahan bakunya bisa jadi menyebabkan beda kandungan atau karakteristik si limbahnya. Nah, itu prosesnya harus saya ulang lagi, screening dari awal lagi seperti itu. Kalau memang tidak ada perubahan, tidak ada yang beda, termasuk bedanya ini beda jumlah ya, beda jumlah limbahnya, jumlah kemasan. Kalau ditulis di surat jalannya 10 drum, ya nyampe saya juga harus 10 drum. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kalau tidak ada masalah di penerimaan, maka nanti akan diolah sesuai dengan apa treatment plan yang dulu sudah ditetapkan di awal, entah itu bisa dengan cara diinsenerasi, ataupun nanti dengan cara diolah stabilisasi solidifikasi, ataupun nanti diolah sebagai pengolahan limbah cair, nanti akhirnya ujung-ujungnya dibuang ke sungai, atau mungkin dia bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku alternatif atau sebagai sumber energi alternatif bahan bakar sintetik, atau nanti dia bisa ditimbun ke dalam landfill, atau mungkin dia nanti bisa didaur ulang, di recycle. Kemudian ini proses-proses yang ada di PPLI, jadi ada proses, kalau fuels blending ini bikin bahan bakar sintetik ya, jadi ini masuk di ranahnya pemanfaatan limbah B3. Jadi limbah B3 itu bisa dimanfaatkan entah sebagai sumber energi ataupun sebagai bahan baku alternatif. Karena kan kalau pakai energi yang berasal dari alam, solar, batu bara dan sebagainya, jadi jumlahnya semakin sedikit, semakin menipis persediaannya, kemudian juga harganya relatif mahal, maka bisa disubstitusi dengan menggunakan yang berasal dari limbah. Demikian juga dengan bahan baku. Bahan baku kalau mau pakai yang dari alam, mineral-mineral, semakin menipis jumlahnya, maka kita bisa pakai yang berasal dari limbah. Biasanya kegiatan pemanfaatan limbah B3 ini, baik sebagai bahan bakar ataupun sebagai bahan baku, digunakan oleh industri yang cukup intensif lah dalam penggunaan bahan baku ataupun bahan bakar. Contohnya semen, kemudian pabrik kertas misalnya, itu termasuk industri-industri yang cukup intensif menggunakan bahan baku dan bahan bakar. Kemudian ada juga proses pengolahan limbah cair di PPLI. Kalau ini sama kayak IPAL kalau yang dipelajari di dunia perkuliahan. Jadi proses-prosesnya pun ya mirip-mirip, ada yang namanya proses presipitasi. Presipitasi itu dengan cara pengendapan. Biasanya ini polutan yang mau disisihkan adalah logam. Jadi misalnya ada air limbah mengandung nikel atau air limbah mengandung kadmium dan sebagainya. Ini nanti bisa dipresipitasi, kita set pH si air limbahnya ada pada rentang di mana logam tersebut akan terendapkan atau terpresipitasi. Secara ilmu kimia, logam akan terpresipitasi di rentang pH di atas 9, biasanya 9 sampai dengan 11. Jadi tinggal ditambahkan saja, paling gampang biasanya tambahkan kapur lah. Nanti akan mengendap, kemudian nanti air di atasnya supernatannya bisa dikelola lebih lanjut, kemudian endapannya nanti bisa diolah lebih lanjut. Ada juga koagulasi flokulasi. Kalau koagulasi flokulasi untuk menyisihkan padatan tersuspensi, biasanya ini contohnya ada busa ataupun ada koloidal di dalam air limbahnya. Nah, ini bisa disisihkan dengan cara koagulasi flokulasi. Jadi tinggal ditambahkan saja koagulan, biasanya koagulan yang paling umum itu tawas lah. Kemudian ada juga DAF, dissolved air flotation. Ini untuk air limbah ataupun limbah cair yang polutannya memiliki densitas lebih rendah daripada air. Contohnya minyak dan lemak lah. Nah, ini nanti bisa kita apungkan, kita flotasi. Kemudian juga yang namanya proses pengolahan limbah cair ataupun air limbah, ini biasanya akan menghasilkan lumpur atau sludge.
Nah, sludge-nya ini kadang-kadang bisa termasuk juga sebagai limbah B3 tergantung dia diregulasi menyebutkannya seperti apa. Nah, sludge ini juga nanti harus dikelola karena dia termasuk salah satu timbulan limbah juga. Salah satu cara pengelolaan sludge-nya ini bisa dengan cara filter press. Karena sludge ini kan biasanya ketika keluar fresh dari IPAL, bentuknya masih kayak bubur, selari lah. Artinya kandungan airnya masih banyak. Nah, kalau kandungan airnya masih banyak, agak sulit untuk di-handle, maka bisa dilakukan penyisihan air semaksimal mungkin sehingga nanti bentuknya lebih kompak, lebih padat. Nah, ini gampang untuk ditangani lebih lanjut, ataupun kadang bisa langsung ditimbun ke dalam landfill. Kemudian ada juga distilasi. Jadi distilasi ini kita pakai untuk mengolah limbah-limbah cair yang mengandung garam atau total dissolved solid, padatan-padatan terlarut yang tinggi. Contohnya licet dari dalam landfill. Kemudian ada juga proses pengolahan secara biologi dengan menggunakan SBR, sequencing batch reactors. Ini prosesnya aerob. Jadi ada proses aerasi di situ untuk menyisihkan polutan-polutan seperti BOD, amonia, dan seterusnya. Kemudian juga ada wetland, ini untuk policing, lebih ke arah policing sebetulnya sebelum kita lepas ke badan sungai. Ini yang tadi saya sebutkan destilasinya. Jadi kalau air limbahnya bentuknya kayak begini, kandungan garamnya masih tinggi, dengan cara destilasi, karena untuk TDS tidak bisa disisihkan dengan menggunakan koagulasi flokkulasi, dia harus menggunakan teknik yang lain, salah satu yang paling sering digunakan adalah destilasi. Cuma kalau dalam dunia pengolahan limbah ini disebutnya evaporasi. Saya juga nggak ngerti kenapa di dunia pengolahan limbah disebutnya evaporasi, karena beda cerita antara evaporasi sama destilasi ya. Kalau evaporasi itu untuk memekatkan, contohnya kayak mau bikin garam dari air laut, itu dengan cara evaporasi, dipekatkan, jadi yang mau diambil justru yang di bagian bawah. Kalau destilasi ini bagian atas kolom yang mau diambil. Kemudian ada juga proses stabilisasi solidifikasi, ini untuk limbah-limbah B3 yang tidak bisa langsung ditimbun ke dalam landfill, karena dia mengalami leaching lebih dari baku mutu TCLP, jadi harus diturunkan dulu konsentrasi leachingnya. Bisa dengan cara penambahan binder yang paling sering dipakai semen. Kemudian ada juga proses-proses, ini kalau lampu-lampu ya ada alatnya, ngolahnya dengan cara seperti ini bentuk pretreatment lah sebetulnya. Kemudian ada juga pengolahan PCB, politrafo, jadi dengan cara deklorinasi, jadi ditambahkan satu bahan kimia supaya dia tidak lagi menjadi PCB. Paling gampang ya ditambahin aja NaOH, nanti klornya akan diikat sama si NaOH-nya berbentuk NaCl, jadi kan minyaknya sudah tidak ada PCB-nya lagi. Nanti minyaknya bisa kita purifikasi, kemudian kalau mau dipakai sebagai pelumas lagi ya bisa. Kemudian ini ada juga insinerasi, jadi dengan cara dibakar pada suhu tinggi. Jadi ini contohnya untuk limbah-limbah medis. Ya, sekarang sedang masa pandemi, banyak sekali timbulan limbah-limbah akibat penanganan pasien COVID, termasuk sebagai limbah-limbah infeksius. Nah, ini harus diolah dengan cara termal biasanya. Salah satu yang biasa digunakan adalah insinerasi. Kemudian ini untuk landfill. Kalau landfill ini prinsipnya menimbun limbah yang sudah stabil, jadi harus limbah yang bentuknya padat yang bisa ditimbun ke dalam landfill. Kemudian, oke, mungkin cuma itu saja presentasi dari saya sebagai kesimpulan. Semua tindakan yang ramah terhadap lingkungan juga efektif dari sisi biaya itu yang harus diambil supaya timbulan limbah B3 tidak lagi bisa mencemari lingkungan ataupun membahayakan kesehatan manusia. Kemudian harus tahu persis seperti apa karakteristik limbah B3 yang dihasilkan supaya kita bisa mengelolanya dengan aman. Karena menyimpan saja itu juga harus hati-hati, kalau kita tidak tahu karakteristiknya seperti apa, bisa jadi salah kondisi penyimpanannya, itu bisa jadi berbahaya nantinya. Kemudian banyak hal yang harus dipertimbangkan terkait pemilihan teknologi untuk pengelolaan lanjutan terhadap limbah B3, entah dengan cara pemanfaatan, atau dengan cara pengolahan, ataupun dengan cara penimbunan. Salah satu yang biasanya jadi pertimbangan adalah biaya dan juga ketersediaan lahan.
Kemudian juga mengetahui bahwa limbah itu pada dasarnya masih memiliki nilai, itu juga salah satu kunci yang bisa digunakan untuk menemukan jalan supaya si limbah ini tidak ujuk-ujuk harus langsung diolah ataupun ditimbun. Kalau bisa kita manfaatkan lagi, bisa digunakan lagi ataupun bisa didaur ulang, itu akan jauh lebih baik sehingga nilai ekonominya juga ada dari si limbah tersebut. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke panitia, silakan. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Firdaus atas pemaparan materi dan ilmunya. Sesi selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Apakah dari teman-teman memiliki pertanyaan? Jika teman-teman memiliki pertanyaan, boleh langsung open mic atau boleh diketik lewat chat Zoom dengan format nama _name _pertanyaan. Pak Yusuf, sepertinya ada beberapa pertanyaan yang ada di chat Zoom. Oke, saya coba buka chatnya ya. Oke, tulisannya kecil. Lukman Hanafi, berkenaan dengan terbitnya Permen LHK 1/2001 tentang proper, perubahan signifikan yang harus disesuaikan oleh PPLI. Kalau proper ini kan biasanya dia akan tiap tahun akan ada regulasinya berubah. Jadi ya tinggal ngikutin aja. Sebetulnya sih proper ini lebih kepada ajang kontes sebetulnya, dan tidak juga menjamin. Kalau saya bicara fakta aja di lapangan ya, saya nggak suka memoles-moles, nggak menjamin juga orang yang propernya bagus itu benar, karena kadang-kadang proper itu sistem roro jonggrang, sistem kebut semalam, dibagus-bagusin dokumennya. Ya kalau memang benar bagus ya alhamdulillah. Tapi kalau itu cuma sekedar hitam di atas putihnya dokumen supaya dia dapat proper yang bagus, ya ngapain juga, percuma. Apalagi kan proper ini tidak diverifikasi langsung, tidak dilihat ke lapangannya kayak gimana. Cuma dibilang katanya ada program seperti ini dananya nanti sekian, segala macam, programnya seperti ini, evaluasinya seperti ini, dokumennya kayak begini, foto-foto dan sebagainya, tapi nggak dilihat kayak bagaimana pelaksanaan di lapangan, ya agak fair juga sih kalau menurut saya. Seperti itu. Kalau di PPLI sih kita nggak ikut kewajiban aja, yang namanya limbah B3 dilaporkan, pencemaran air juga dilaporkan, pencemaran udara dilaporkan. Kan proper itu tingkat, mungkin kalau ada yang belum tahu, proper itu sebetulnya program dari KLHK untuk menilai kinerja perusahaan terkait pengelolaan lingkungan. Ini kayak piala citra untuk pabrik-pabrik terkait dengan pengelolaan lingkungan. Nanti akan ada pialanya setahun sekali, kemudian ada grade-nya. Menggunakan warna. Kalau warnanya hitam itu sudah jelek banget. Itu nanti pabriknya bisa ditutup, merah juga sama, itu juga jelek. Yang paling aman itu di biru. Kalau pabrik dapat proper biru, itu artinya dia semua kewajiban penaatan itu sudah dilakukan. Tentang limbah B3, tentang air, tentang udara, dan juga pelaporan RKL-RPL. Ada juga hijau. Kalau hijau ini sudah lebih taat lagi, dia ada program-program seperti 3R, kemudian CSR, perlindungan keanekaragaman hayati, dan seterusnya. Ada juga yang emas ini paling tinggi. Standarnya ada di biru. Ini standar bagusnya. Istilahnya kalau dalam orang Islam, kalau dapat proper biru artinya sudah melakukan ibadah wajib, sudah lakukan sholat wajib, sudah lakukan puasa Ramadan, sudah bayar zakat fitrah dan sebagainya. Kalau proper hijau, ya ibadah yang sunah-sunah dilakukan, ada puasa Senin Kamis mungkin dan seterusnya. Makanya saya suka bercandain,
Kalau berarti kalau dapat proper emas, bid'ah dong yang dilakukan karena dilebih-lebihin gitu, yang nggak ada dalam tuntunan juga dilakukan. Ya kalau memang bisa dapat propernya bagus ya syukur, tapi tidak ada, karena saya praktisi lapangan ya, tidak ada jaminan juga yang propernya bagus itu kemudian beneran bagus. Seperti itu. Pernah terjadi keadaan darurat di PPLI, sorry tulisannya kecil. Bagaimana sistem tanggap darurat pengelolaan limbah yang diterapkan? Pasti ada, nggak mungkin 25 tahun PPLI beroperasi nggak ada kejadian darurat, ya sama aja nggak ngapa-ngapain, sama aja diem tok gitu. Keadaan daruratnya macam-macam, ada modelnya tumpahan, kemudian ada yang modelnya darurat medis itu juga ada, kemudian ada juga darurat seperti fire itu juga ada. Ada prosedur tanggap daruratnya, kemudian di PPLI juga punya tim tanggap darurat. Jadi ada satu tim tersendiri yang dilatih khusus, ambil ad hoc saja. Jadi di tim yang sudah ada itu ditambahkan job desk buat mereka sebagai tim tanggap darurat. Jadi ada yang berperan sebagai firefighters, kemudian first aiders dan sebagainya. Jadi ada pelatihannya khusus buat mereka. Kalau ada keadaan darurat, mereka yang akan jadi focal point-nya. Dan harus ada prosedurnya juga, tidak bisa tanggap darurat tidak ada prosedurnya. Jadi misalnya tumpahan harus ngapain, nah, itu harus dibikin prosedurnya, kemudian chain command-nya seperti apa, peralatan penunjangnya juga ada, jangan sampai tidak ada untuk tumpahan misalnya, jangan sampai tidak ada spill kit. Kalau ada kebakaran jangan sampai nggak ada APAR, seperti itu. Semuanya itu harus disiapkan. Karena untuk saat ini juga itu sudah masuk dalam ranah hukum. Jadi di regulasi itu juga dari zamannya PP 101 sudah dituliskan bahwa kegiatan pengelolaan limbah B3 itu harus punya sistem tanggap darurat pengelolaan limbah B3, harus ada geladinya dan itu nanti harus ada laporkan. Dan sudah ada regulasi lebih teknisnya. Jadi selain di PP disebutkan juga ada Permen LHK yang mengatur di Permen LHK P74 2019. Tentang Mohon maaf Pak, saya bantu baca aja. Ya, SSPLT. Ini SSPLT buat apa maksudnya? Untuk Karena yang betul, untuk yang landfill-nya mungkin Pak. Kalau landfill nggak ada yang namanya SSPLT. SSPLT itu kalau ada lahan terkontaminasi limbah B3. Misal contoh, pernah dengar kasus ada tanah lapangan di Cirebon tahun 2017-2018 ada ketumpahan limbah bukan ketumpahan, dijadikan open dumping untuk limbah infeksius. Nah, itu kan jadi tanahnya tercemar. Itu harus dipulihkan. Itu ada SSPLT-nya. Kalau landfill itu nggak ada SSPLT. Kalau landfill tanpa SSPLT Pak ya? Nggak ada. Oh. Baik, Pak, SSPLT itu hanya untuk pemulihan. Jadi misalnya dengan cara remediasi, misalnya ada migas lah, contoh ada pabrik migas biasanya kan migas itu suka ada tanahnya jadi tercemar minyak seperti itu. Nah itu harus dipulihkan misalnya dengan cara remediasi. Nah itu begitu selesai remediasinya harus ada surat SSPLT dari pemerintah itu nanti yang mengeluarkan. Baik, kalau di PPLI sendiri semua prosesnya yang di area yang tadi sempat di helikopter view memang tidak ada yang perlu SSPLT Pak ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Baik. Nggak ada. Pak izin menyambung Pak, izin menyambung Silakan. Kaitannya dengan pertanyaan yang nomor 2 tadi. Untuk kasus emergensi yang paling besar yang pernah terjadi Pak, mungkin kalau berkenan untuk sharing Pak Firdaus dan yang menjadi awareness selama ini gitu Pak. Yang paling besar itu ada beberapa ya. 2005 sekitar bulan Februari, saya masih sekolah waktu masih kuliah. Itu ada kebakaran di kantor saya di gudang penyimpanan limbah. Akibat adanya flare. Tahu flare yang biasa dipakai kalau orang nonton bola? Ada limbah itu diselundupkan masuk ke dalam tumpukan Usrex, kain majun. Saya nggak perlu sebutlah siapa nama penghasilnya. Nah, masalahnya ketika lagi dibongkar, si flare itu nyala akhirnya. Dan ini menyebabkan kebakaran di gudang kami. Itu kebakarannya hebat. Kalau saya dengar dari cerita orang-orang yang sudah masuk waktu itu, tuh drum sampai bisa melenting ke atas, saking kebakaran itu besar. Kemudian pernah juga
2000 berapa waktu itu ya, 2012 apa pernah ada kebakaran juga, kejadian di area pengolahan itu juga pernah ada. Ya, tanggap daruratnya disesuaikan dengan ada apa namanya kedaruratan yang ada di PPLI. Jadi kalau bikin tanggap darurat itu harus ada pembagian tier 1, tier 2, tier 3. Tier 1 itu hanya lokalisir aja. Artinya hanya lokal aja yang terdampak. Kalau tier 2 itu sudah sampai bisa jadi sampai warga akan terdampak juga seperti itu. Itu contoh-contoh yang pernah terjadi. Cukup jelas? Jelas Pak, terima kasih Pak. Memang yang kalau tadi kita bicara proper yang sering dapat emas yang plat merah saja sih Pak, rata-rata. Ya, Terima kasih memang. Pak Firdaus sharingnya Pak. Ya, karena kan yang biasa langganan emas itu yang BUMN, sementara mereka BUMN ya dananya kan ya dana dari pemerintah juga. Ya saya ngomong fair-fairan aja ya, sementara yang manufaktur dan sebagainya mikir-mikir apakah worth it untuk mengeluarkan dana seperti itu. Urusan kita kan mau berproduksi, bukan mau bla 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 yang kayak gitulah. Ya gitulah Indonesia. Oke, kemudian apakah juga menerima limbah medis? Menerima limbah infeksius, limbah medis kami terima juga. Dari zaman sebelum COVID terima. Cuma kalau dulu sebelum COVID memang kami hanya sebatas bedakan ketika bicara limbah medis sama limbah infeksius ya. Tidak semua limbah medis itu adalah limbah infeksius. Limbah medis adalah limbah yang dihasilkan dari semua kegiatan medis. Bungkus obat itu termasuk limbah medis. Kalau ada bahan kimia yang digunakan di laboratorium medis itu termasuk limbah medis. Kalau limbah infeksius itu limbah medis yang ada kontaminasi mikroba patogen. Bisa jadi misalnya karena pembedahan, ataupun karena misalnya terkontaminasi darah, ataupun terkontaminasi sama orang lagi dalam apa namanya bangsal perawatan penyakit menular. Nah itu semua limbah-limbah yang dihasilkan itu limbah infeksius. Kalau dulu limbah infeksius kami hanya sebatas pengumpul saja. Jadi misalnya ada pabrik, kan di pabrik juga ada klinik. Kan kadang kalau pabriknya apa namanya besar ataupun terpencil di daerah mana kan dia juga suka punya klinik kan, supaya kalau ada karyawan yang luka ataupun jatuh misalnya atau paper cut dan sebagainya bisa langsung ditangani sementara di situ. Jadi tidak perlu langsung ke rumah sakit besar. Nah, otomatis kalau pabrik itu punya klinik, kemungkinan besar dia akan menghasilkan limbah infeksius juga. Nah, itu dia daripada dia kerjasama dengan pihak lebih dari satu pihak dengan PPLI plus dengan apa namanya prosesor yang memang punya insenerator misalnya, ya sudah satu kaligus saja semuanya sama PPLI. Toh kan ada kegiatan pengumpulan. Jadi nanti PPLI kalau dulu cuma sekedar ngumpulin, nanti limbah infeksiusnya kirim ke third party rekanan yang memang punya izin insenerator. Nah sekarang inseneratornya sudah dibangun, jadi limbah medisnya, limbah infeksiusnya, ya bakar satu kaligus di sini, nggak perlu saya kerjasama lagi dengan si third party insenerator. Kemudian cara mengantisipasi kebocoran limbah di PPLI, kebocorannya di mana? Apakah di landfill, apakah di kemasannya? Kalau kemasan ya jelas kemasannya harus kondisinya layak. Jadi jangan sampai pakai kemasan limbah, mau pakai kemasan bekas pun silahkan. Nggak masalah, tidak mesti limbah itu harus kemasannya baru. Karena ini kan mau dibuang. Lain ceritanya kalau ini kemasan B3. Kalau kemasan B3, karena dia satu kaligus dengan part of selling, karena mau dijual, ya jelas kemasannya harus baru. Tapi kalau limbah B3 mau pakai kemasan bekas pun boleh, monggo silakan. Yang penting layak aja kondisinya, tidak bocor, tidak penyok, tidak berkarat, tidak menggembung, tidak ada tutupnya. Nah, itu bisa digunakan untuk mencegah terjadinya tumpahan. Kalau untuk di unit-unit pengolahan, tumpahan ya harus dicegah, jangan sampai terjadi. Contohnya di pengolahan air limbah tadi atau limbah cair tadi, semua unitnya harus dirancang kedap air, tidak boleh tidak. Karena kalau tidak kedap, itu dianggap mencemari tanah nanti. Dan itu harus ada uji integritas di awal. Kemudian kalau di landfill, harus ada sistem liner, pelapisan, kemudian juga ada sistem pengumpulan, pendeteksi kebocoran. Nah, kalaupun nanti ada kebocoran, ya harus ditanggulangi secepatnya. Seperti itu. Kemudian pemanfaatan limbah setelah diolah.
Apakah kerjasama dengan pihak yang memanfaatkannya? Ada contohnya tadi yang bahan bakar sintetik itu nanti dimanfaatkan oleh industri semen. Jadi tadi yang slide saya yang tentang fuels blending proses, nanti hasil akhirnya adalah bahan bakar sintetik, bentuknya cairan, itu nanti bisa dimanfaatkan oleh industri semen. Kemudian bisa juga bikin bahan baku, itu juga nanti ada industri yang bisa memanfaatkannya. Tapi kalau kayak abu insenerator, ya itu jelas nggak dimanfaatkan. Karena abu insenerator apa yang mau dimanfaatkan? Memanfaatin abu insenerator sama aja mau manfaatin abu rokok. Ya kan ngerokok ada abunya, ya kan insenerator juga ada abunya. Ya kalau mau dimanfaatin abunya sama aja mau manfaatin abu rokok kalau mau manfaatin abu insenerator. Yang jelas kerjasamanya juga harus clear, hitam di atas putihnya seperti apa, karena apalagi kalau dia masih berstatus sebagai limbah B3, ya jelas si perusahaan yang mau memanfaatkannya itu harus punya izin dari pemerintah. Kemudian insenerasinya seperti apa? Kami pakai insenerator itu biasanya ada 2 tipe alat ya. Ada yang kalau yang biasanya selama ini diajarin di perkuliahan yang modelnya rotary kiln. Rotary kiln itu bentuknya yang miring begini, itu chamber 1, kemudian ada yang lurus tegak ke atas, itu chamber 2. Kalau yang ada di PPLI bentuknya vertical stoker, jadi cuma bentuk silinder aja ke atas, chamber 1 di bagian bawah, chamber 2 di bagian atas. Proses insenerasinya ya sama, semuanya dibakar, suhu bakarnya minimal 800 derajat di ruang 1, di ruang 2 800 sampai 1200 derajat. Emisinya dihasilkan betul. Nah, emisinya yang harus dikendalikan. Gimana cara mengendalikan emisinya? Salah satunya tekanan di dalam kolom itu harus dibuat tekanan negatif misalnya. Jadi apabila kolomnya bocor, nggak ada flue gas yang keluar, nggak ada emisi yang keluar. Yang ada malah dari luar masuk ke dalam. Makanya dibikin tekanannya negatif. Kemudian flue gasnya itu juga misalnya ada proses pengolahan flue gasnya. Contoh kalau yang dilakukan di PPLI adalah adanya quenching. Atau proses quenching. Quenching itu kalau dalam bahasa non-teknik kimia disebutnya pendinginan secara cepat. Jadi ada cooling tower-nya, kemudian ada air pendingin, didinginkan secara cepat, si flue gasnya, supaya suhu flue gas keluar itu kan masih tinggi, di atas 800 derajat. Nah, didinginkan dengan menggunakan air secara cepat sampai dia turun di bawah kira-kira sekitar sampai 200 derajat dalam waktu kurang dari 2 detik, supaya tidak terbentuk dioksin furan. Karena dioksin furan itu bahaya, emisi yang berbahaya dari proses pembakaran. Kemudian juga nanti gasnya akan diolah dengan menggunakan lime, kapur, ataupun juga dengan menggunakan, kalau kapur ini supaya dia bisa mereduksi terbentuknya NOx, SOx, dan seterusnya. Kemudian ada juga diserap dengan menggunakan karbon aktif. Kalau dia ada logam itu bisa terserap di karbon aktifnya. Kemudian ada stack untuk dibakar sehingga nanti hasil keluarnya tinggal CO2, H2O. Dan jelas harus ada alat untuk monitoring emisinya. Kalau di dunia insenerasi biasanya disebutnya CEMS, CEMS, Continuous Environment Emission Monitoring System. Kemudian insiden berkaitan dengan masyarakat atau lingkungan sekitar. Maksudnya seperti apa nih insiden? Orang jadi terdampak gitu atau? Pertanyaannya kayak kalau mungkin saya nggak terlalu nangkep pertanyaannya kayak gimana. Cuma kadang-kadang yang namanya proses pengolahan limbah itu kan ada bau yang dihasilkan. Nah, bau ini kadang-kadang juga bisa menyebar ke warga sekitar. Nah, itu sebabnya harus ada windsock. Kalau di area-area pengolahan limbah itu harus ada windsock, jadi dia bisa pantau arah angin itu mau kemana. Supaya juga si limbah yang berbau-bau ini bisa kita kendalikan, jangan sampai nanti malah warga yang terdampak. Karena agak susah kalau kita ngomongin masalah bau. Karena bau ini sensitif dan subjektif. Tidak satu orang bilang bau, satu orang lagi belum tentu bilang itu bau. Seperti itu. Karena olfaktori itu tidak ada baku mutunya, ada di angka berapa.
Beda dengan kuping, itu kita bisa dengar sekian desibel batasnya. Bau itu nggak ada. Jadi ini yang memang agak-agak subjektif. Jadi kadang-kadang juga dibilangnya bau, ya baunya dari mana? Karena kalau udah nyampur-nyampur bau kan di sekitaran PPLI juga bukan cuma PPLI aja, ada pabrik-pabrik yang lain. Ya mungkin kadang-kadang ada suka apa namanya pada warga ada yang telepon ke bagian apa namanya security yang terima atau sebagainya, bilang katanya ada timbulan bau, ya tinggal kita cek aja di sini baunya kayak gimana. Karena kalau bau itu cuma bisa dilakukan penanganan ya stop di sumbernya, itu aja, nggak bisa dimitigasi. Kalau dia udah nyebar ya itu nggak bisa dimitigasi. Biar aja dia terdispersi di udara. Masa iya saya mau tangkap angin kan ya nggak mungkin. Saya bukan avatar Eng pengendali angin. Kemudian landfill memerlukan lahan yang besar. Sudah berapa persen kapasitas landfill yang digunakan? Apabila sudah over capacity, apa yang dilakukan untuk menentukan lokasi yang baru? Kira-kira sudah 90% lah terpakai dari total semua landfill yang ada di PPLI. Kemungkinan besar kalau dengan laju normal, saya tidak memperhitungkan ketika masa pandemi ya, mungkin 2028 akan betul-betul full untuk landfill yang ada di PPLI. Artinya PPLI Bogor akan selesai beroperasi ya begitu landfillnya selesai. Nanti kalau sudah penuh terus mau diapakan ya, kami harus cari lokasi yang lain. Ya kan di sini udah nggak bisa diperluas lagi. Jadi harus cari lokasi yang lain, sudah dipersiapkan dari sekarang. Saya sedang kerjakan proses AMDAL-nya. Mungkin nanti kira-kira 2026 ya kalau semuanya berjalan lancar, dia sudah mulai start berjalan ada di daerah Karawang. Tapi bukan berarti PPLI yang di Bogor tutup terus kita langsung pergi begitu aja, enggak. Harus dilakukan pemantauan lingkungan dulu. Karena sesuai dengan standar internasional dan juga ada di regulasi di Indonesia, semua perusahaan yang mengoperasikan landfill wajib melakukan pemantauan lingkungan selama 30 tahun sejak landfillnya tutup. Jadi pantau itu air tanahnya seperti apa, tercemar atau enggak, dan seterusnya selama 30 tahun. Begitu selesai, baru nanti itu bisa dinyatakan close, baru nanti ya dikembalikan kepada pemerintah. Apakah nanti mau dijadikan apa sama pemerintah, itu terserah pemerintah. Biasanya dijadikan lahan terbuka hijau. Kayak lapangan golf atau apa namanya amusement park dan seterusnya. Kemudian pengolahan limbah secara landfill, kekurangan dan kelebihan, memerlukan lahan yang luas. Oke, landfill bukan pengolahan ya, landfill penimbunan. Jadi tidak ada pengolahan dengan cara landfill. Itu yang harus dikoreksi dulu satu. Landfill memang jelas membutuhkan lahan yang luas. Tidak bisa landfill itu tidak ada lahan yang luas. Cuma memang ini adalah senjata pamungkas sebetulnya dan harus ada sebetulnya di setiap negara fasilitas landfill ini. Karena kalau sampai landfill nggak ada, sama aja bikin rumah nggak ada WC-nya. Karena kan semuanya ujung-ujungnya akan dibalikin lagi ke lingkungan, ditimbun, tapi memang harus ditimbun dengan cara aman. Memang karena landfill ini untuk menimbun limbah, kita juga harus hati-hati sekali terhadap lokasinya. Jadi untuk landfill ini tidak bisa dibangun di sembarang tempat, karena begini, yang paling kita takutkan dari landfill ini adalah terjadinya kontaminasi kepada air tanah di bawah landfill tersebut. Itu yang paling kita takutkan. Apabila air tanah ini nanti dipakai sebagai sumber air warga sehari-hari, warganya bisa keracunan, warganya bisa mati, dan seterusnya. Nah, makanya ini yang harus dijaga. Biasanya secara keilmuan landfill, kita bikin ada 4 konsep yang harus dipenuhi, ada 4 kriteria yang harus dipenuhi. Kriteria lokasi itu nomor 1, tidak boleh di lahan yang rawan, tidak boleh di lahan yang rawan bencana alam, gunung berapi, meletus, dan sebagainya, gempa bumi, kemudian harus stabil, kondisi hidrologinya harus diperhatikan, geologinya harus diperhatikan, dan sebagainya. Kemudian ada kriteria desain. Landfill ini tidak bisa seperti open dumping. Jadi harus ada sistem pelapisan dasar, tidak boleh limbah kontak langsung dengan si tanah dasarnya. Jadi harus ada sistem pelapisan yang dibangun, yang disusun, kemudian di QC, baru nanti dia boleh dioperasikan. Kemudian ada kriteria limbah yang harus ditimbun ke dalam si landfill, yang boleh ditimbun ke dalam landfill tersebut.
Sekalipun ini namanya landfill limbah B3, tapi konsep landfill itu terlalu ortodoks, terlalu konservatif. Harusnya kalau dibilang fasilitas penimbunan limbah B3, boleh dong saya timbun granat ke dalamnya. Boleh dong saya timbun sesuatu yang reaktif ke dalamnya, limbah infeksius boleh dong saya timbun ke dalamnya. Tapi konsepnya landfill nggak begitu. Memang landfill limbah B3, tapi limbah B3 yang ditimbun ke dalamnya sudah harus hilang semua sifat limbah B3-nya. Tidak boleh mudah meledak, tidak boleh mudah menyala, tidak boleh reaktif, tidak boleh infeksius, tidak boleh korosif, beracun, harus diturunkan di bawah baku mutu TCLP. Jadi itu kriteria limbahnya, dan harus limbah padat, tidak boleh ada limbah cair masuk ke dalam landfill. Kemudian juga ada kriteria operasional yang harus dijalankan. Kalau ada timbulan limbah, lindi, licet, ya itu harus dikelola, jangan sampai dia mendem terus di dalam landfillnya, nanti banjir, ya lama-lama bisa bermasalah nanti landfill. Jadi konsepnya landfill seperti itu. Jadi kita makanya tadi salah satunya harus ada pemantauan 30 tahun, karena kita tidak bisa jamin sekarang mungkin limbahnya aman, kita tidak bisa jamin nantinya ke depannya kayak gimana. Karena proses leaching di dalam landfill itu bisa berlangsung terus sampai ratusan tahun. Bahkan sampai kita udah reinkarnasi berkali-kali juga mungkin leachingnya masih terjadi. Kemudian menggunakan metode landfill digunakan secara internasional. Ya, landfill digunakan juga di negara lain. Secara general, kalau kita bicara ilmu landfill itu ada 3. Ada landfill untuk sampah domestik, ada landfill untuk limbah industri. Limbah industri ini termasuk landfill untuk dari demolishing bangunan. Kemudian ada landfill limbah B3. Ini secara pembagiannya, secara internasional keilmuan landfill ya. Kemudian khusus untuk landfill limbah B3, ada 2 mazhab. Mazhabnya Uni Eropa atau mazhabnya US EPA, Amerika Serikat. Kalau mazhabnya Uni Eropa, landfill limbah B3 itu hanya menggunakan 1 lapis HDPE di bagian bawah. Kalau untuk mazhabnya Amerika Serikat, US EPA, wajib hukumnya menggunakan 2 lapis HDPE di bagian bawah. Karena ini tahun 84 diperintahkan oleh Senat Amerika Serikat untuk landfill limbah B3 harus double HDPE liner, dia harus punya sistem pendeteksi kebocoran. Yang ada di PPLI, karena PPLI dulu induknya adalah Waste Management International, yang mana adalah perusahaan Amerika Serikat, maka kami menginduk kepada standarnya US EPA, ada landfill yang menggunakan double HDPE liner di PPLI. Memang dalam perjalanannya di regulasi Indonesia ada landfill kelas 1, kelas 2, kelas 3, tapi secara pakemnya untuk landfill limbah B3 itu yang tadi 2 yang saya bilang, US EPA standard atau Uni Eropa standard. Metode terbaru lebih efisien ya, efisiennya dengan pengolahan awalnya, jadi nggak ujung-ujung harus langsung di landfill ya. Jadi landfill itu harus jadi senjata paling terakhir. Jangan sampai semua limbah ujung-ujung segambreng gitu langsung masuk ke dalam landfill. Kalau memang bisa dengan cara didaur ulang, ya daur ulang lah. Jangan semua masuk ke dalam landfill. Karena kalau landfillnya cepat penuh, ya susah lagi nanti mau cari lahan yang baru kan susah. Jadi dihemat-hemat penggunaan landfillnya, jangan sampai dia cepat penuh. Kalau ada cara lain yang lebih efisien, itu yang harus dilakukan. Contohnya daur ulang, ataupun recovery seperti itu, ataupun di reuse, itu contoh yang lebih efisien. Atau ya harus diolah dulu supaya ukurannya tidak terlalu besar, misalnya dengan cara insenerasi, itu kan dibakar jadi tinggal abunya aja nanti masuk ke landfill. Itu contohnya bisa seperti itu. Oke, ada lagi kah di sini pengolahan staf menggunakan penambahan semen? Apakah semen bisa digantikan dengan bahan lain seperti fly ash? Jika diganti, parameter apa saja yang dilihat sehingga bisa diganti dengan bahan lain? Semen memang bahan yang paling umum dipakai. Karena semen punya salah satu keunggulannya adalah dia punya struktur etringit di dalam semen tersebut. Etringit ini oksida mineral, sulfat sebetulnya. Dia bisa mengikat si polutan tadi dalam satu sistem ligan.
sehingga dia jadi akan dibikin kompleks. Nanti dia akan, dan sifat si etringit ini dia sedikit larut dalam air, jadi dia kelarutannya bisa dikendalikan, TCLP-nya bisa di bawah baku mutu yang ditetapkan. Bisa juga dengan menggunakan bahan yang lain kayak fly ash. Fly ash ini punya kemampuan pozolanik. Pozolanik ini dia bisa mengikat kalau dalam jumlah yang cukup. Cuma fly ash ini nggak memiliki kemampuan perkerasan sebaik semen. Kalau semen ini kan nanti akan jadi kayak beton. Jadi dia aman ketika ditimbun ke dalam landfill, karena kita takut kalau nanti ditimbun ke dalam landfill, apabila nggak kokoh, longsor nanti landfillnya. Nah, si fly ash ini tidak punya kemampuan perkerasan seperti halnya semen, tapi pengikatannya bagus, cuma perkerasannya saja yang kurang. Biasanya kalau praktek saya sehari-hari di lapangan, saya kombinasikan antara fly ash dan juga semen. Parameter yang dicek, yang namanya stabilisasi, pasti parameter yang dicek harus TCLP-nya. Tidak bisa yang lain. Itu mutlak harus dicek TCLP-nya, kemudian parameter yang lain yang bisa juga dicek adalah kuat tekan. Apakah memenuhi kuat tekan yang dipersyaratkan atau enggak. Kuat tekan itu kemampuan satu struktur untuk menahan beban sampai dia jadi retak. Nah, ini angkanya bisa beda-beda. Kalau di Indonesia angkanya 10 ton per square meter, itu harus minimum harus sekian, harus 10 ton per square meter. Kemudian juga salah satu parameter yang dicek biasanya kalau stabilisasi solidifikasi, pen filter, ada kandungan air bebas atau enggak. Kemudian IPAL, perencanaan IPAL, yang mau ditanyakan apanya? Yang saya ingin tanya perencanaan IPAL air lindi di teknik sanitary landfill. Saya kurang nangkep pertanyaannya, maksudnya apa yang mau direncanakan? Mungkin siapa ini yang nanya? Mas Budianto, sorry tulisannya kecil, Ontowiryo, metode perencanaannya, ya bikin perencanaan desain dulu, yang mau diolah apa, karakteristiknya seperti apa. Ini maksudnya IPAL-nya licit. Ya. Harus tahu dulu karakteristik licitnya seperti apa, jumlahnya berapa banyak. Dari situ baru bisa dibikin perencanaannya, nanti IPAL-nya mau dibangunnya pakai proses yang kayak gimana, kapasitasnya berapa banyak, berapa besar, lahannya tersedia atau enggak, itu yang paling penting. Pak Firdaus. Ya, silakan. Saya kebetulan membimbing mahasiswa ini untuk salah satu TPA, di mana TPA ini sudah mencapai batas maksimal untuk pemanfaatan lahannya. Juga sama sanitary landfill. Pertanyaannya itu kita nggak bisa menemukan di mana tempat IPAL-nya sanitary landfill untuk air lindinya, sehingga tidak bisa menentukan seberapa besar volume yang harus kita hitung untuk dilepas ke sungai gitu misalnya. Nah, pertanyaan itu biasanya bagaimana? Karena kan pasti kita menggunakan geotextile ya. Ya. Betul. Kemudian setelah kita menggunakan geotextile, apakah ada pengaruh topografi, kemudian ada pengaruh air tanah, kemudian apa yang lain-lain itu, sehingga kita bisa mengarahkan dari pemasangan geotextile itu ke satu tempat yang itu kita akan pergunakan sebagai tempat IPAL-nya gitu. Oh, oke. Nah, karena kita kan nggak tahu air tanah ya, terutama masalah air tanah kita nggak tahu ya dari sekelilingnya itu. Nah, makanya perencanaannya menurut Pak Firdaus yang umum, yang selalu yang lebih mudah dipergunakan gitu di Indonesia itu bagaimana? Terima kasih Pak. Ini ya nggak apa-apa Pak Budianto. Berarti perancangan di landfill-nya maksudnya? Betul, iya. Ya. Kalau landfill pada dasarnya saya sendiri chemical engineer ya, jadi tidak terlalu banyak berkiprah di desain landfill, karena untuk desain landfill itu yang bermain adalah 3 bidang teknik. Geodetik, karena ini terkait dengan pemetaan, ada di bentang mana di atas muka bumi ini si landfill-nya.
kemudian geoteknik karena terkait mekanika tanah, sama civil engineering karena terkait struktur. Saya tahu secara desain aja waktu saya sekolah sanitari dulu. Memang biasanya kita akan pakai di dalam landfill itu pasti yang ada yang namanya SPPL, sistem pengumpulan dan pemindahan air lindi. Itu biasanya menggunakan, tadi Bapak bilang bisa pakai geotextile atau kadang-kadang juga bisa pakai geonet. Nanti di bawahnya ada perforated pipe, nanti itu dirancang dia agak miring di bagian bawah, miringnya sekitar 1% sampai 2%, ngalir ke arah sump. Jadi di dalam landfillnya itu ada sumpnya. Nanti baru dari situ pakai riser pipe dipompakan ke atas keluar. Paling rancangannya kayak gitu. Nanti ya dilihat di luasannya landfillnya seberapa besar, karena itu nanti ada pemasangan pipe-nya, ada berapa banyak pipe yang harus dipasang, itu ada perhitungannya. Baik Pak, jadi menggunakan sump ya? Ya, kalau yang paling gampang itu pakai sump di dalam landfill-nya itu nanti ada sump-nya. Jadi laptop saya nggak bisa touchscreen. Jadi bentuknya kayak beginilah, kayak mangkok. Jadi di bagian dasarnya landfill itu kan pasti miring. Nanti di ujung miringnya sini ada kayak sump aja kecil ya, kapasitasnya nanti disesuaikan. Nanti ini bagian dari landfill-nya sendiri nanti ketutup. Nanti ini yang baru pakai riser pipe ke bagian atas. Nanti ada rumah pompanya. Nanti di rumah pompa itulah si SPPL-nya nanti dikumpulkan ke situ. Baik Pak. Ya, terima kasih banyak. Ya, Ya, sama-sama, Pak. sangat membantu. Ada lagi? Silakan kalau ada lagi. Kalau yang saya lihat di chat saya cuma yang tadi sudah saya jawab semua kayaknya ya. Monggo kalau masih ada lagi. Pak Yusuf, Ya, silakan. saya mau tanya tadi terkait apakah selesai terdengar? Agak kecil Mbak, sorry suaranya. Oke Pak Yusuf, sekarang Ya, udah. kedengeran ya? Udah kedengeran. Oke. Tadi terkait pertanyaan dari Kak Irfan kalau nggak salah tentang landfill. Terus Ya. tadi jawaban Bapak itu ada tentang penghematan landfill ya. Itu kira-kira cara menghemat landfill itu kayak gimana ya Pak? Cara Maksudnya? menghemat landfill. Iya. Oh, oke. Jadi gini, ketika bicara tentang operasional landfill, jangan samakan dengan open dumping ya. Beda cerita antara landfill sama open dumping. Yang namanya landfill harus limbah yang ditimbun ke dalamnya itu dikompaksi. Supaya densitasnya turun jadi kira-kira setengah dari densitas yang sebelumnya. Jadi volumenya dia akan tetap besar. Itu salah satu cara operasional supaya landfill-nya ini volumenya bisa tetap terjaga sampai sekian puluh tahun. Jadi ketika kita mau bikin landfill, apapun landfill-nya, itu direncanakan limbah yang mau ditimbun. Itu ada berapa banyak timbulannya. Misalnya mau bikin TPA tadi ya, kayak kasusnya Pak Budianto. Misalnya TPA-nya, taruhlah TPA ada di lokasi A, dia akan mengambil limbah dari radius sekitar 10 km, 20 km dari situlah misalnya. Nah, itu timbulan limbahnya ada berapa banyak ya, rata-rata aja lah kira-kira per tahunnya berapa. Kemudian nanti si landfill tersebut luasannya berapa hektar misalnya. Kemudian tingginya berapa, mulai dari tinggi paling dasar sampai dengan tinggi puncak. Kan dapat volumenya nanti berapa. Kemudian nanti dia dikompaksinya, kira-kira anggaplah turun misalnya paling gampang faktor kompaksinya 2 lah misalnya. Jadi dia turun akan setengahnya. Kemudian nanti operasionalnya dia berapa hari seminggu misalnya, nanti itu semua dihitung akan ketemu landfill ini penuhnya berapa lama. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, dan seterusnya. Ini harus direncanakan di awal kira-kira landfill akan beroperasinya berapa lama, seperti itu. Kemudian operasional sehari-hari juga jangan semua limbah ujuk-ujuk masuk ke landfill, itu dia tadi yang paling diutamakan di situnya. Nah, ini juga beberapa perusahaan, terutama yang European based, biasanya ini dairy product ataupun consumer goods, ini ada juga yang punya kebijakan zero landfill. Jadi jangan limbahnya ujuk-ujuk langsung masuk ke dalam landfill, karena landfill ini tidak gampang loh, menyediakan lahannya. Nggak semua lahan itu bisa dijadikan landfill seperti itu. Walaupun bisa ada rekayasa engineering, cuma tetap tidak mudah untuk mendirikannya. Kadang-kadang orang malah berpikir daripada bikin landfill nggak ada BEP-nya udah lama banget, nggak ada untungnya, udah bikin aja real estate, paling nggak bikin ruko, bikin mall gitu kalau punya tanah seperti itu.
Cara penghematannya kurang lebih kayak begitu. Misalnya juga jangan menimbun, kalau untuk sanitari ya jangan menimbun misalnya, sanitari ini kan untuk yang sampah ya, kadang-kadang juga dari rumah tangga dihasilkan, jangan spring bed ujuk-ujuk segelondongan gitu ya ditimbun ke situ. Ya mungkin ada salah satu caranya bisa dengan cara pengurangan ukuran, ada insenerasi. Kalau insenerasi itu kan sebetulnya awal mulanya ada di dunia sampah, bukan di dunia limbah B3. Karena sampah ini kan ada yang dari rumah tangga, ada sofa, spring bed, segala macam segede gambreng. Ya kalau masuk ke TPA-nya ya penuhlah cepat si TPA-nya. Makanya salah satu caranya adalah insenerasi supaya lebih kompak, tinggal abunya aja yang nanti ditimbun ke TPA. Cuma dalam perjalanannya si insenerasi ini dipakai juga di proses pengolahan limbah industri, termasuk limbah B3. Termasuk juga salah satu, kalau di kami PPLI, salah satu praktek yang juga dilakukan untuk mengurangi timbulan landfill ya daur ulang. Apa limbah yang memang bisa didaur ulang, didaur ulang. Contohnya electronic waste, kemudian kemasan-kemasan. Karena kemasan limbah itu ya termasuk sebagai limbahnya juga kan. Kadang-kadang ini ya satu kaligus ditimbun. Nah, ini bisa mengurangi airspace di dalam landfill. Sementara kan yang saya mau itu cuma limbahnya aja, kemasannya enggak. Ya kemasannya bisa dengan cara didaur ulang ataupun mungkin ya bisa dipakai lagi sebagai kemasan limbahnya lagi. Itu juga bisa. Jadi daripada si penghasilnya bolak-balik beli drum baru tiap kali mau buang ke PPLI, ya udah drumnya ini aja saya balikin lagi ke si penghasilnya, ke si pabriknya, tapi saya cuci dulu misalnya seperti itu supaya nggak ada takutnya limbahnya nanti beda karakteristik, ada cross contamination dan sebagainya, ya didekontaminasi dulu. Contoh-contohnya kayak gitu, penghematan landfill. Silakan kalau ada yang lain. Boleh nanya lagi deh Pak? Monggo silakan. Tadi kan terkait pertanyaan tentang landfill, kalau udah penuh, itu dari PPLI kan ada rencana untuk ke Karawang ya? Ya. Dan untuk landfill yang di sini, berarti kan tetap dilakukan pengawasan ya Pak? Betul. Secara teknis, kira-kira itu pengawasannya berapa tahun? Dan jika misalnya pengawasannya 10 tahun, dan kalau udah 10 tahun itu, apakah tanahnya itu kan artinya udah terkontaminasi ya? Udah terkontaminasi, apa nanti kalau udah 10 tahun, ya udah tanahnya dibiarin gitu aja? Atau bisa dimanfaatin kayak dibangun gedung atau gimana? Oke. Jadi pengawasannya harus 30 tahun. Ini sesuai dengan regulasi, sesuai juga dengan standar internasional. Kalau standar internasional, semua landfill, apapun cerita landfillnya, mau landfill limbah B3 kayak mau landfill limbah domestik kayak, itu harus dilakukan pemantauan 30 tahun. Kenapa kok lama banget 30 tahun? Karena tadi yang saya bilang, yang paling kita takutkan dari operasional landfill, apapun landfillnya, mau landfill limbah B3, mau landfill limbah domestik, adalah adanya kontaminasi ke air tanah. Itu yang kita takutkan. Nah, masalahnya kita nggak tahu ya kontaminasinya ini akibat lindi ya, licin. Nah, masalahnya proses leaching di dalam landfill ini kita nggak bisa tahu. Oke, ada tools. Mungkin kalau saya nggak tahu kalau generasi zaman sekarang di TL belajarnya kayak gimana. Kalau dulu saya ada yang namanya HELP. Bisa itu kayak model simulasi, kita bisa prediksi kira-kira timbulan landfill licitnya itu akan berapa banyak. Nah, ini kalau sekalipun ada simulasi-simulasi seperti itu, tapi itu kan juga terbatas. Sementara yang di dalam wujud landfillnya itu kan kita nggak tahu. Makanya kita bikin, oke lah kita anggap 30 tahun itu adalah waktu yang cukup untuk si landfill supaya dia sudah tidak lagi memproduksi licit yang banyak. Karena kan biasanya apalagi kalau landfillnya ini limbah domestik ya, ada fase metanogenesis, asetogenesis dan seterusnya, ini bisa jadi licitnya akan jadi banyak. Kalau untuk landfill limbah B3 agak beda ceritanya, karena biasanya limbah B3 yang ditimbun ke dalam landfill itu anorganik, kemudian juga dia sudah terbungkus dengan matriks semen, jadi tidak ada asidogenesis dan sebagainya, sekalipun ada metan, tapi jumlahnya kecil sekali. Tapi licit tetap dihasilkan. Maka tetap pemantauannya harus 30 tahun. Apakah nanti tanahnya terkontaminasi atau enggak? Karena landfill ini nanti begitu dia sudah selesai harus ada restorasinya, di capping. Jadi ini udah selesai, tumpukannya udah tinggi, di capping nanti. Cappingnya juga bukan langsung tanah. Ada sistem pelapisan dulu sesuai dengan regulasi, baru nanti paling atas ada topsoil, tanah pucuk.
Tanah pucuk ini nanti ditanami dengan tanaman-tanaman. Harus tanaman berakar serabut. Selain untuk salah satu fungsi untuk bioindikator bahwa memang landfill itu sudah aman, kemudian juga untuk estetik penghijauan dan juga untuk mencegah erosi. Jangan sampai nanti landfillnya ambles karena ada air dan sebagainya. Jadi harus ada penghijauan di atas landfillnya tadi. Tapi harus yang berakar serabut ya, jangan yang akar tunggang. Karena kalau akar tunggang kan kayak beringin, nanti dia percuma saya bikin lapisan penutup, kalau dia akar tunggang ya rusak lagi nanti si liner penutupnya, seperti itu. Apakah nanti dia, jadi belum tentu juga terkontaminasi sih, enggak. Karena kan limbahnya semuanya sudah aman di dalam landfill. Yang tadi saya bilang, limbah yang ditimbun ke dalam landfill itu tidak boleh lagi ada yang beracun. Yang beracun sudah harus di bawah TCLP. Tidak boleh ada yang infeksius, tidak boleh ada yang macam-macam. Nanti mau diapakan? Yaitu balik lagi ke pemerintah. Biasanya kalau praktek di negara lain itu dijadikan lahan terbuka hijau. Walaupun bisa sebetulnya mau dijadikan bangunan, entah itu apartemen, rumah, sekolah, sebagainya, cuma mungkin masih pada trauma masyarakat. Pernah dengar kasus Love Canal? Jadi ada kejadian di Amerika Serikat, ada satu wilayah komunitas permukiman itu dibangun di atas lahan yang di dalam tanahnya itu adalah timbulan limbah semua. Browsing aja nanti Love Canal di Amerika Serikat. Nah, ini mungkin karena inilah masih menjadi momok ya. Karena ini cukup penanganannya cukup lama, dari tahun 78 ini sudah mencuat isunya. Walaupun kejadiannya itu sudah jauh sebelumnya, dan ini baru kelar kira-kira tahun 2004, dan ini termasuk salah satu tragedi lingkungan di Amerika Serikat yang sampai berganti presiden berapa kali, ini belum kelar-kelar di Amerika Serikat. Baru kelar itu sekitar tahun 2004, dan APBN terkuras ke sana semua. Jadi mungkin gara-gara ini masih belum ada yang membangun bangunan berdinding 4 yang ada aktivitas manusia di dalamnya berdiri di atas landfill. Biasanya lebih ke arah penghijauan, kemudian lapangan golf, lapangan terbuka hijau, kayak gitu sih masih bisa lah. Kemudian ini saya lihat ada limbah B3 asbes pengepakan, ada wadah khusus, bisa menggunakan plastik sampah biasa atau karung. Cara pengolahan asbes di PPLN seperti apa? Asbes paling gampang ditimbun. Asbes tidak bisa dibakar karena dia panas. Lebih baik ditimbun saja. Asal selama proses pengepakannya dilakukan dengan hati-hati. Yang paling bahaya dari asbes adalah seratnya. Karena serat asbes ini kalau masuk ke dalam tubuh bisa menyebabkan asbestosis, penyakit. Oleh sebab itu, pekerja yang bertugas menangani asbes ini bukan cuma wadahnya mungkin bisa pakai apa aja. Yang jelas pekerjanya ini sudah terlatih dulu. Ini kewajiban dari regulasi. Pekerja yang menangani asbes harus punya sertifikat keahlian untuk bekerja dengan asbes. Ini dikeluarkannya nanti sama Hiperkes. Tidak boleh dia bekerja menangani asbes kalau dia tidak punya sertifikasi asbes handling. Jadi nanti dia akan dikasih tahu seperti apa cara bekerja dengan aman. Memang harus tertutup semuanya. Dianya pun juga harus pakai PPE yang lengkap. Dan dia harus diperiksa medis sebelum bekerja, selama bekerja, post bekerja. Bukan cuma pemeriksaan medis fungsi paru-paru, bukan cuma pemeriksaan medis dilihat ronsen toraks posterior anterior, termasuk juga riwayat merokok dia harus dicatat. Karena ada kaitan erat orang kena kanker paru-paru akibat bekerja dengan asbes terkait dengan dia merokok. Jadi hati-hati kalau ada yang bekerja, mungkin karena di sini kelas karyawan, apabila ada yang menghasilkan asbes atau ada yang bekerja di pabrik otomotif, hati-hati kalau ditugaskan di bagian kampas kopling atau kampas rem kendaraan itu pasti masih pakai asbes. Nah, itu pasti harus dapat pelatihan dulu, nggak bisa enggak. Kalau mau bekerja di situ ya harus ada dari perusahaannya harus menyediakan pelatihan bekerja dengan asbes. Wadahnya apa aja bisa selama tertutup, itu aja. Jadi debunya nggak nyebar kemana-mana. Kemudian, apakah ada pengolahan air limpasan hujan? Air limpasan hujan tidak masuk di pengolahan, karena apalagi kami berdirinya di Bogor, curah hujannya tinggi, kalau limpasan hujan harus diolah di IPAL, mau segede apa IPAL saya nanti. Jadi untuk air limpasan hujan akan dialirkan langsung ke ceruk, tapi tetap dianalisis. Takutnya ada
pon limbah yang bocor dan sebagainya. Selama Mohon maaf, tidak Pak. ada. Ya, Itu maksud saya limpasan hujan pada landfill gitu, Pak? iya, Oh, sama. tidak ya. Enggak. Untuk air yang masuk ke dalam landfill juga itu Kalau dia masuk ke dalam landfill, masuknya di lindinya, di licet, pengolahan licet. Kalau dia limpasan di terpal, kemudian itu nanti ada alirannya tersendiri masuk ke basin, itu nanti diolah, dibuang ke ceruk. Tapi kalau yang masuk ke dalam landfill itu kan nanti akan jadi licet, lindi. Nah, kalau jadi lindi ya jadi limbah B3, dia harus diolah yang tadi saya cerita pakai destilasi. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Ya. Ada lagi, silakan. Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya. Oke. Oke, karena waktunya juga sudah mau menunjukkan pukul 12 siang. Terima kasih banyak untuk Bapak Yusuf Ya, untuk waktunya sama. dan juga pemaparannya yang telah diberikan kepada kita semua hari ini. Semoga apa yang di-share oleh Pak Yusuf bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah aktif bertanya dan juga mengikuti webinar ini sampai akhir. Kalau boleh saya simpulkan ya, berarti semua limbah itu harus ditentukan karakteristiknya terlebih dahulu sebelum diolah dan ditimbun ya ke landfill. Baik, sekali lagi terima kasih banyak untuk Pak Yusuf ya. Sama-sama. Semoga sehat selalu Pak. Amin, Dan sama-sama semuanya juga. sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Akhir kata saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Yusuf, wabarakatuh. terima kasih banyak Pak Ya, Yusuf. sama-sama. Sama-sama. Kalau ada pertanyaan yang belum terjawab, hubungin Mbak Diah aja biar nanti ditanya ke saya di kantor. Iya, Pak. Ya, Mbak Dia, saya nanti menghubungi Mbak Dia ya. Baik, Pak. Mbak Dia nitip ya Mbak Dia. Oke, makasih semua. Terima kasih, Pak. Ya, saya live ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Pak.